Saudara, masih bersama Breaking News Kompas TV, kita akan menganalisis bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan batas usia minimal Capres-Cawapres yang saat ini sedang dibacakan. Ada 5 gugatan yang hari ini akan dibacakan, sudah ada 3 gugatan yang ditolak oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, dan kita sudah bersama dengan analis politik Universitas Islam Syarif Hidayatullah. Mas Adi, tadi sudah ditolak, ada beberapa yang ditolak, ini terkait dengan usia yang diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun dan juga ada unsur penyelenggara negara yang pengecualian di sana. Penyelenggara negara. Sementara ada satu gugatan lagi ini yang belum diputuskan oleh ataupun belum dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan usia minimal Capres-Cawapres tetap 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah. Ini bedanya apa dengan gugatan sebelumnya? Ya, kalau kita melihat ya materi gugatan yang dilayangkan oleh sejumlah pihak, ini yang belum diputuskan kan hampir sama dengan nomor 55 yang dilakukan oleh Wagub Jawa Timur, kemudian Wali Kota Bukit Tinggi dan Wabub Lampung Selatan ya, bahwa umur tetap 40 tahun tapi atau pernah ya sebagai penyelenggara itu ditolak. Ini hampir sama dengan yang sedang kita tunggu ini Mas, yaitu nomor 90 dan 91 dilakukan oleh perseorangan ya, Almas Sakibiru, di mana gugatannya itu tetap 40 tahun, klausulnya itu, atau pernah berpengalaman kepala daerah. Bedanya, kalau yang dilakukan oleh Emil Dardak dan Wabub Lampung Selatan dan seterusnya itu, ini adalah penyelenggara negara. Kalau penyelenggara negara itu memang rasa-rasanya berkonotasi dia adalah ASN yang memang dia tidak boleh ikut terlampau jauh dalam persoalan-persoalan politik. Nah, persoalan kepala daerah, saya kira kepala daerah kita tahu dia adalah non-ASN. Dia adalah dari politisi rata-rata dan mungkin dari calon perseorangan. Nah, disinilah peliknya kita sedang nunggu. Oleh karena itu pasti hakim konstitusi di mahkamah ini sedang berdiskusi apa bedanya nanti ini. Pastinya saya membaca ada kecenderungan dissenting opinion yang seperti terjadi pada putusan-putusan sebelumnya. Tapi secara umum kalau kita melihat substansi materi bahan gugatan yang sudah ditolak gitu oleh Mahkamah Konstitusi, rasa-rasanya memang ini semua akan ditolak Mas ya. Prediksi Mas Adi? Iya, prediksi saya kecenderungannya ditolak karena secara substansi nggak ada persoalan apapun sih sebenarnya. Secara umum sama lah, umur nggak bisa diturunin ya, atau penyelenggara negara sudah ditolak, atau mantan atau pernah sebagai kepala daerah. Ini menurut saya kembali tidak relevan untuk diperbincangkan dalam konteks itu. Artinya kalau semua gugatan itu sudah ditolak, kenapa yang ini tidak? Kan gitu jalan ceritanya. Ini kalau kita menggunakan logika masyarakat umum. Tapi kita tidak tahu bagaimana tafsir hukum para hakim konstitusi nantinya yang sedang akan diputuskan ini. Ini pasal yang sangat krusial, yaitu nomor 9 dan 91 yang sedang digugat oleh Almas itu ya. Karena ini menyangkut apakah seseorang sekalipun umurnya tidak cukup 40 tahun, tapi dia berpengalaman sebagai kepala daerah bisa maju di 2024. Kan titik kunci soal bagaimana perhatian publik ke Mahkamah Konstitusi hari ini ya di pasal ini Mas. Ya mungkin nggak Mas Adi kalau tafsirnya itu seseorang di bawah 40 tahun, berbeda tadi dengan penyelenggara negara, mungkin dia ASN atau pejabat eselon berapa, dengan seorang kepala daerah yang walau usianya masih 35 tahun, tapi dia punya pengalaman sebagai kepala daerah, wali kota atau gubernur, dan dianggap sudah bisa menjadi capres atau cawapres, Mas Adi. Ya itu beda memang, penyelenggara negara itu biasanya disebut mereka seperti ASN ya. Tapi kalau dia adalah mantan kepala daerah, dia itu bukan ASN, dia bukan penyelenggara negara, tapi dia adalah pejabat publik dan dia berasal dari NONS, penyelenggara pemerintah. Biasanya rata-rata dari kalangan politisi ataupun kalangan profesional. Ini yang sepertinya tafsir para hakim itu akan berbeda, Mas. Kalau di atas tetap 40 tahun ditolak, di bawah pun juga ditolak 40 tahun. Yang berbeda itu penyelenggaranya ditolak, ini sekarang berpengalaman sebagai kepala daerahnya ditolak atau diterima. Ini yang saya sebut sebagai titik krusial. Sebenarnya yang diributkan, diperdebatkan. Viral hari ini tentang apakah seseorang yang umurnya tak cukup 40 tahun, tapi dia pernah atau berpengalaman sebagai kepala daerah boleh maju atau tidak. Ini yang sebenarnya pasal kuncian yang sedang paling banyak ditunggu oleh publik. Kalau penyelenggara negara sudah ditolak, umur 40 tahun tak cukup sudah ditolak, iya kan? Diturunin 35 tahun sudah ditolak. Ini nih, kalau dari segi umur pastinya ditolak. Ya, bahwa 40 tahun yang di poin 90 dan 91 ini ditolak nih, kan 40 tahun udah nggak bisa diturunin. Nah, ataunya ini Mas, atau pernah sebagai kepala daerah, nah ini yang kemudian menurut saya
Tunggu kita tafsirannya seperti apa oleh Hakim Konstitusi ini. Dan ini yang sangat berhubungan dengan isu yang sedang beredar beberapa hari ini, Wali Kota Solo yang dianggap dimuluskan dengan putusan MK ini. Betul, justru ini yang saya sebut bahwa pasal kuncian apakah Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka itu bisa berkesempatan maju atau tidak. Karena kalaupun toh umurnya itu sudah ditolak, nggak bisa diturunkan jadi 35, maka masih ada satu kesempatan Mas Kaisang ini untuk bisa maju, yaitu kalau Gibran maksud saya, bahwa kalau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah ini dikabulkan, ini yang sepertinya membuat begitu banyak publik sedang menanti betul. Tapi di luar itu sebenarnya Mas, kalau dilihat rata-rata kecenderungan, ini kan hampir sama ditolak. Apa yang kemudian membuat alasan mantan kepala daerah itu diterima? Ada nggak kira-kira? Ya agak rumit cara menjelaskannya, karena kan hampir sama bahwa kepala daerah itu ya adalah yang sebenarnya terikat sebagai penyelenggara negara, sekalipun dia tidak memiliki latar belakang ASN ya, karena dia terikat pada sumpah, pada janji, pada anggaran yang juga dianggarkan oleh negara. Mestinya di situ penyelenggaranya. Nah yang kedua, apakah kalaupun toh ada klausul penyelenggara, maksud saya kepala daerah itu juga disamakan dengan eksekutif? Presiden juga eksekutif kan, cuman problemnya adalah yang setara dengan eksekutif mungkin bisa disejajarkan kalau dia gubernur posisinya. Kalau kepala daerah posisinya gubernur mungkin masuk akal dia dianggap apple to apple sama-sama eksekutif. Tapi kalau posisinya dia adalah wali kota ataupun dia bupati, rasa-rasanya sekalipun dia pernah berpengalaman sebagai kepala daerah, pada level eksekutifnya itu agak jauh. Ini soal pusat dan sangat lokal. Masih level administratif. Masih level administratif. Ini yang sepertinya memang di kalangan para praktisi, akademisi hukum juga sedang dikuliti betul, Mas. Betul bahwa kepala daerah itu adalah eksekutif. Tapi eksekutif paling kecil, paling buncit, ya, paling bawah. Kalaupun toh disebut eksekutif, minimal dia itu adalah pernah kepala daerah, tapi konotasinya gubernur. Dia agak dekat dengan eksekutif presiden. Ini yang kemudian kenapa kalau kita lihat statement-statement dan tulisan-tulisan dari pakar hukum, terutama para pegiat hukum, pada konteks inilah kemudian kalau hanya sebatas mantan atau berpengalaman sebagai kepala daerah, tapi kepala daerahnya itu wali kota ataupun bupati, ini tidak masuk secara substansi perdebatannya. Tapi itu tadi Mas, kan Hakim Konstitusi ini kita tidak pernah tahu bagaimana tafsir mereka terkait dengan nomor 90 dan 91 ini. Tapi overall bagi saya, ya inilah bagian dari proses demokrasi kita yang harus kita ikuti. Semua orang dalam waktu sehari dua hari ini memang sedang menunggu betul apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan soal klausul berpengalaman sebagai kepala daerah. Karena itu adalah kuncian apakah Wali Kota Solo itu punya kesempatan maju di 2024 yang akan datang. Jadi prediksi Mas Adi kalau dari analisis itu bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu, kita masih akan kembali usai jeda.